Skandal hibah 2 triliun keluarga Akiditio. Semua orang tersita perhatiannya oleh pemberitaan mengenai pemberian dana hibah dari keluarga besar Akiditio yang diwakili anak kandungnya Herianti. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, secara simbolis diserahkan papan styrofoam bertuliskan hibah sebesar 2 triliun rupiah kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indraheri. Bagaimana tidak, mereka sekeluarga menghibahkan dana fantastis sebesar 2 triliun rupiah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan, wilayah tempat tinggal keluarga Akiditio. 2 triliun rupiah adalah jumlah yang sangat besar, amat besar mengingat pandemi COVID-19 memukul sendi-sendi perekonomian negara. Banyak pengusaha yang harus gulung tikar, jatuh bangun. Ternyata ada sebuah keluarga pengusaha di Sumatera Selatan yang bersedia menghibahkan dana yang jumlahnya sangat fantastis untuk bisa dilakukan sekelas pengusaha nasional sekalipun. Mendadak nama Akiditio menjadi pusat pembicaraan. Orang-orang mencari tahu siapa sosok dermawan tersebut. Rakyat Indonesia beramai-ramai terpukau. Netizen riuh di sosial media dan masyarakat Sumatera Selatan pastinya sudah menunggu-nunggu realisasi bantuan hibah tersebut. Namun sedikit yang mengkritisi, bagaimana Herianti anak Akiditio akan menyalurkan 2 triliun dana hibah tersebut? Apakah cash atau bertahap? Lalu mengapa disalurkan melalui Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri? Kenapa tidak disalurkan secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan? Kenapa tidak melalui yayasan seperti halnya pengusaha dunia Bill Gates yang menyalurkan bantuannya melalui Bill Gates Foundation? Dari mana dana sebesar itu? Apa bisnis yang digeluti Akiditio dan keluarga? Dan banyak pertanyaan kritis lainnya. Sampai hari ini sudah bisa dipastikan dana hibah 2 triliun yang digembar-gemborkan selama ini adalah bodong, alias bohong, alias tipu-tipu. Praktik tipu-tipu semacam ini bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Dalam penelusuran rekam jejak berita media, sudah ada sejarah praktik tipu-tipu Raja Idrus dan Ratu Markonah dari suku anak dalam yang gempar di tahun 50-an. Tidak tanggung-tanggung, korbannya adalah Presiden RI pertama dan beberapa pejabat tinggi negara lainnya. Raja Idrus dan Ratu Markonah mendadak santer. Mereka diundang jamuan ke Istana Negara dan bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Setelah terbongkar, kedok Raja Idrus ternyata hanyalah seorang tukang becak dan Ratu Markonah adalah seorang PSK. Aneh bin lucu benar praktik tipu-tipu tersebut, mengorbankan presiden dan pejabat tinggi negara, hingga dibuatkan lagu oleh Titi Kadi berjudul Raja Idrus. Masyarakat pun gemar berujar duit Markonah sebagai umpatan kalau ada orang yang bertanya tentang uang. Malu rasanya jadi pejabat di masa itu, kena tipu mentah-mentah Raja Idrus dan Ratu Markonah. Kasus lainnya yang mirip dan sempat menggembarkan di era Presiden Soeharto adalah Hikayat Gunung Emas di Kalimantan. Praktik tipu-tipu ini lagi-lagi melibatkan pejabat negara setingkat menteri dan anak-anak Presiden Soeharto. Singkat cerita, 2 orang asal Kanada melalui perusahaan tambangnya membuat berita bohong bahwa di Kalimantan tersimpan gunung emas yang nilainya luar biasa untuk dibangun industri tambang emas di sana. Perusahaan-perusahaan tambang dunia dan orang-orang asing berbondong-bondong memborong saham perusahaan 2 orang asal Kanada tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan besar dari tambang emas di Kalimantan nantinya. Setelah bergulir dana investasi jumbo bernilai miliaran dolar Amerika Serikat yang diberikan melalui penjualan saham, ternyata gunung emas di Kalimantan itu bohong. Tidak ada gunung emas sama sekali di sana. Kerugian dan kehilangan uang yang tidak sedikit dialami orang-orang, dan perusahaan-perusahaan tambang asing, termasuk perusahaan tambang sekelas Freeport. Dari ketiga kasus tadi, meskipun terdengar jauh berbeda, ternyata terdapat benang merah yang sama antara kasus tipu pertama dan kasus tipu ketiga. Semuanya melibatkan pejabat tinggi negara dalam aksinya. Sepertinya peran pejabat tinggi negara sebagai simbolis untuk menunjukkan kalau pejabat tinggi negara saja percaya, masa pihak lain tidak. Pejabat tinggi negara dianggap powerful dalam menarik kepercayaan publik, dan secara tidak langsung seolah negara sudah melegitimasi apabila ada keterlibatan pejabat tinggi negara. Padahal tidak ada satupun dari ketiga kasus tadi di mana pejabat tinggi negaranya melakukan verifikasi atau cek and recheck lagi sebelumnya. Mereka seolah menelan mentah-mentah aksi tipu-tipu tadi. Disinilah pelajaran yang bisa kita tarik dan gunakan ke depan agar kasus yang sama tidak berulang. Sebagai pejabat negara, kredibilitas sangat diutamakan. Pejabat negara yang kredibel seharusnya melakukan klarifikasi, cross-check, dan cek-recheck kembali apapun itu yang ditawarkan oleh pihak asing.
Jangan mudah tergiur uang besar dan dana banyak, apalagi untuk keuntungan pribadi semata. Karena kalau sudah kena kasus tipu-tipu seperti ini, yang sudah-sudah malu dan hilangnya kredibilitas sebagai pejabat negara, ujung-ujungnya bisa dipidana.